Negeri 4 Mario Riwawu, Kabupaten Sopeng. Saya akan melakukan kegiatan praobservasi untuk tugas aksi nyata saya modul 2.3 supervisi coaching akademik. Dan kali ini saya ditemani rekan sejawat saya, Ibu Hernianti. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Mario Riwawu. Dan beliau juga akan menjadi objek pengamatan saya nanti. Nah baik, saya akan mulai kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Ibu Hernianti, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Jadi hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Nanti saya akan amati Ibu pada proses supervisi yang akan dilakukan di kelas nanti. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, dan supaya Ibu lebih mempersiapkan diri lagi, lebih percaya diri nanti untuk proses pembelajarannya di kelas, dan tentunya akan lebih berdampak lebih baik pada peserta didik kita. Nah, baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu, boleh ya Bu? Silakan Bu. Kira-kira apa tujuan dari pembelajaran nanti Ibu di kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu siswa mampu membuat teks prosedural sesuai dengan struktur teks prosedur. Jadi peserta didik nanti akan membuat sebuah teks prosedur ya Bu, misalkan membuat sesuatu atau membuat langkah-langkah menjalankan atau mengoperasikan sesuatu kegiatan. Area yang ingin dikembangkan Ibu nanti pada proses pembelajaran apa ya Bu? Jadi area yang saya kembangkan yaitu siswa mampu menulis teks prosedur dengan bahasa yang komunikatif, dan siswa mampu menerapkan kata kerja imperatif pada teks prosedural yang dibuat. Seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi yang ingin Ibu kembangkan nanti adalah siswa mampu menyusun bahasa yang komunikatif ya, serta bisa menggunakan kata yang imperatif. Iya, betul. Nah, terus untuk strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti seperti apa? Jadi strategi pembelajaran rencananya yang saya akan terapkan itu pembelajaran diferensiasi pada konten dan produknya. Oh, jadi diferensiasinya nanti spesifik pada konten dan produk, begitu ya Bu? Iya. Selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan terkait pembelajaran diferensiasi nanti? Jadi terkait dengan pembelajaran diferensiasi, saya akan membagi kelompok siswa, kemudian memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membuat teks prosedur berdasarkan hobi mereka. Kebetulan hobi mereka olahraga, jadi olahraga di situ dispesifikan lagi bahwa ada yang senang olahraga bola, voli dan lain-lain. Seperti itu Bu. Wah, sangat menarik ya Bu. Kalau mengenai media apa yang Ibu akan gunakan nanti? Jadi rencananya saya akan menggunakan media video pembelajaran Ya. yaitu video berupa teks, cara membuat teks prosedur. Oke, jadi Ibu nanti menggunakan media menampilkan video bagaimana cara atau langkah-langkah membuat teks prosedural ya, dan tentunya menggunakan media laptop ya Bu. Oke. Sasarannya nanti Bu di kelas berapa ya untuk observasinya? Jadi sasarannya kelas 9 pada hari Kamis Bu, kemudian di jam habis istirahat jam 4.56 3 jam pelajaran. Oke. Jadi baik Ibu, saya akan datang besok di kelas 9 pada jam ke 4.56 ya. Saya akan datang untuk melakukan supervisi melihat proses pembelajaran Ibu. Nah, sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Jadi ya yang saya dapatkan dari percakapan hari ini ya, artinya saya besok harus menyiapkan media saya ketika akan mengajar besok. Kemudian dengan percakapan ini saya akan lebih siap besok untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Jadi intinya Bu merasa lebih siap ya? Ya. Sekian pertanyaan dari saya Bu. Semoga apa yang telah disampaikan, direncanakan Ibu pada hari ini bisa
maksimal berjalan lancar ya. Amin. Dan harapan saya bisa teramati semua Bu pada saat observasi besok, bisa terlihat apa-apa yang direncanakan tadi. Begitu ya Bu? Ya baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Rawa. Ya. Nah demikian kegiatan percakapan praobservasi saya bersama Ibu Hernianti. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin temannya untuk berdoa. Seluruhnya dulu. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar, dilanjutkan membaca surat Al-Ma'un. Oke, anak-anak sekalian, jadi terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi anak-anakku, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, jadi semuanya hadir. Baik, kemarin pertemuan yang lalu Ibu sudah membagi kalian berdasarkan minatnya, berdasarkan hobinya toh. Kemudian terpilih 3 hobi, semuanya satu hobi yaitu olahraga, tetapi berbeda jenis olahraganya, kan? Kelompok 1 kemarin kelompok 1 yang hobi bola. Kelompok 2 lari. Kemudian yang ketiga olahraga voli. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Jadi kita masih pada teks prosedur. Jadi ada yang masih ingat apa sih itu teks prosedur? Ada. Jadi ada yang masih ingat apa sih itu teks prosedur? Halo. Hai. Jadi ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Baik. Oke, silakan. Teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks yang berisi cara atau membuat melakukan sesuatu. Oke, bagus sekali Charlie. Pasti kalian sudah pernah melakukan atau cara membuat sesuatu. Siapa yang di sini biasa kalau makan mie instan buat sendiri? Saya. Apalagi? Siapa lagi? Kalian pasti semua sudah pintar membuat cara membuat mie instan, toh? Kalau biasa kalian mau nonton TV, bisa sendiri kasih nyala TV-nya? Bisa. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia, langkah-langkah atau cara tersebut disebut teks prosedur. Teks prosedur. Tadi sudah disebutkan oleh temannya bahwa teks prosedur itu adalah cara yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Jadi semua ada caranya. Masih ingat apa strukturnya teks prosedur? Yang pertama, Pengertian. strukturnya masih ada yang ingat? Tujuan. Ya, tujuan. Material seperti Material. alat dan bahan, Ya, material, alat dan langkah-langkah dan Kemudian penjelasan ulang penutup. kesimpulan atau penutup. Jadi strukturnya, kenapa ada struktur teks prosedur berbeda dengan struktur yang lain? Karena itu yang membedakan, ya. Jadi yang membedakan teks prosedur dengan teks-teks yang lain seperti teks naratif, teks deskripsi adalah dari strukturnya. Jadi ingat, teks prosedur itu ada strukturnya, itu ada tujuannya. Tujuan kenapa dibuat langkah-langkah tersebut. Kemudian yang kedua, material, alat dan bahan. Masuk di alat dan bahan. Jadi tidak semua teks prosedur itu memiliki alat dan bahan. Yang ketiga, langkah-langkah, dan yang keempat adalah
adalah kesimpulan. Baik anak-anakku sekalian, jadi sebelum kita membuat teks prosedur, saya akan memutarkan sebuah video. Tolong disimak ya anak-anak. Oke. Great Kids mau ajak kamu untuk melihat proses pembuatan tempe nih. Belum ada catatan pasti kapan tempe mulai ada di Indonesia. Menurut Tom Hocknam, seorang sejarawan, penemuan tempe masih ada hubungan erat dengan produksi tahu di Jawa. Karena keduanya dibuat dari kacang kedelai. Tahu sendiri dibawa oleh orang Tiongkok ke Jawa yang mungkin sudah ada sejak abad ke-17. Lalu, tempe merupakan sumbangan Jawa untuk dunia. Menurut Andreas Marioto, seorang wartawan spesialis sejarah lapangan, tempe merupakan makanan kerakyatan karena diciptakan oleh rakyat, bukan istana. Namun, sekarang tempe bukan hanya makanan rakyat saja, karena pamor tempe yang semakin meningkat. Tempe kini dimakan oleh siapa saja. Nah, kali ini kita akan ke rumah tempe Indonesia yang ada di kawasan Bogor. Yuk kita kenalan dengan Pak Suheri, Ketua KOPTI Kabupaten Bogor, Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia. Apa kabar Pak? Baik, Mas Bambang. Saya datang di Bogor. Iya, ini Pak. Ini kan Kopti, saya pengen tahu soal tempe. Katanya produksi tempe juga ya Pak? Iya, baru tahu ya. Oh iya dong. Iya. Pengen tahu. Boleh. Ya. Pak Eri, Kopti ini artinya sebenarnya apa sih? Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia. Sekarang kalian membuat teks prosedur berdasarkan hobinya. Silahkan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti supaya siapa yang membaca atau mendengar teks prosedur yang dibuat itu bisa berterima kepada orang yang mendengar. Ya? Bisa? Bisa. Oke, silahkan dikerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu 10 menit.
siswa akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, prosedur. Cara lari yang benar. 1. Mulailah dengan pemanasan. Ingat selama 5-10 menit seperti berjalan cepat atau melakukan peregangan dinamis. Pemanasan membantu mempersiapkan otot dan mengurangi risiko cedera. 2. Pastikan postur tubuh tegak, bahu rileks dan pandangan lurus ke depan. Jangan membungkuk atau terlalu condong dari depan agar pernapasan lebih lancar. 3. Saat berlari, usahakan langkah kaki tetap ringan dan jangan menghentakkan kaki terlalu keras ke tanah. Langkah kaki yang ideal adalah yang mendarat di bagian tengah telapak kaki, bukan tumit. 4. Ayunkan tangan secara natural, sejajar dengan tubuh, dengan sudut sikut sekitar 90 derajat. Jangan mengayunkan tangan terlalu lebar atau tinggi karena bisa mengganggu keseimbangan. 5. Usahakan bernapas secara teratur, baik melalui hidung maupun mulut dan iringi dengan ritme langkah kaki bernapas dengan pola 2 langkah bernapas masuk, 2 langkah bernapas keluar. Bisa membantu menjaga konsistensi. 6. Setelah selesai lari, lakukan pendinginan dengan berjalan santai selama beberapa menit dan lakukan peregangan untuk mengurangi ketegangan otot. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Ya. Jadi anak-anak sekalian, kalian sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya tadi. Adakah yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Kepada anak-anakku sekalian, silakan angkat tangan yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada? Oke, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengetahui
dari SMP Negeri 4 Mario Liwawo Kabupaten Sopeng. Dan kali ini saya masih ditemani rekan sejawat saya, Ibu Hernianti. Dia merupakan observer saya kemarin pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani Bapak Muhammad Tati Makurade sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum, Pak Takim, Bu Herni, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Baik Bu, kita mulai ya pertanyaannya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin di kelas? Ketika saya ditanya tentang perasaan, saya cukup senang, cukup puas karena pembelajaran berjalan dengan lancar. Siswa pun juga antusias mengikuti pembelajaran yang saya telah lakukan. Seperti itu Bu. Alhamdulillah ya Bu, saya juga melihat kemarin siswa terlihat antusias karena guru juga antusias semangat memberikan materi kepada siswanya. Nah kalau begitu bisa Ibu ceritakan kembali proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Baik, Bu, jadi pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan minat dan bakatnya dalam membuat teks prosedur. Seperti itu Bu. Oke baik Ibu, di catatan saya juga sudah sesuai dan terlihat teramati mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu laksanakan kemarin. Nah, apakah hambatan yang dirasakan Ibu pada saat observasi di kelas kemarin? Jadi kalau mengenai hambatan, ada beberapa hambatan. Salah satunya dalam pembagian kelompok, anggota kelompok masih ada yang belum aktif Bu. Kemudian ketika berdiskusi dengan teman kelompoknya, masih ada ragu-ragu untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi di dalam kelas masih ada yang ragu-ragu, masih ada yang kurang aktif. Padahal sebenarnya mungkin anak itu tahu yang dia akan sampaikan, tapi begitu dia malu, dia takut, siapa tahu salah. Oke. Nah kira-kira bagaimana Ibu bisa mengatasi supaya anak-anak di kelas bisa tidak malu-malu, percaya diri, menyampaikan pendapatnya? Jadi yang saya lakukan, saya terus memotivasi mereka untuk lebih percaya diri, tidak usah malu-malu, kemudian tetap harus berkolaborasi dengan teman-teman kelompoknya. Jadi pemberian solusi dengan cara memotivasi ya. Oke. Nah kira-kira kapan Ibu melakukan perubahan dari rencana yang Ibu tadi jelaskan? Jadi insya Allah Bu, akan saya lakukan secepatnya. Ketika jadwal pelajaran selanjutnya, insya Allah saya akan segera melaksanakan. Lebih cepat, lebih baik. Ya baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya dan semoga apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dengan cepat dan berdampak positif pada peserta didik. Nah selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait percakapan pasca observasi saya tadi. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Sia. Saya melihat apa yang menjadi percakapan di observasi, kemudian
dari percakapan praobservasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Rahim selaku pengajar praktik saya, dan Ibu Hernianti selaku objek yang telah saya amati pada kegiatan observasi akademik kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.